Di suatu malam, beberapa cahaya biru tiba-tiba muncul dan turun di berbagai area kota. Cahaya biru yang menyilaukan mata itu menyebabkan seorang wanita yang sedang tidur bersama pasangannya menjadi terbangun. Dia kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ketika dia sampai di sebuah ruangan, dia mendapati cahaya biru yang aneh di luar jendela. Wanita itu pun bergegas untuk membangunkan pasangannya. Bersama dengan itu, tiba-tiba bangunan tempat mereka pun bergetar. Si pria yang akhirnya terbangun kemudian berniat untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang berasal dari ruangan lain. Pria ini pun bergegas untuk mendatangi asal suara tersebut. Namun ketika pria itu sampai di ruangan ini, tanpa sengaja dia menatap cahaya biru itu. Yang seketika itu juga mengakibatkan sesuatu yang aneh muncul pada area sekitar matanya. Lantas pria itu pun seperti terhipnotis dan perlahan mulai berjalan mendekati cahaya itu. Dan film Skyline pun dimulai. Pada 15 jam sebelumnya, di sebuah pesawat yang sedang mengudara, kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Elaine dan Jared. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menghadiri undangan pesta ulang tahun teman Jared. Sedangkan di sebuah apartemen, kita diperlihatkan dengan teman Jared yang bernama Terry. Dan terlihat juga seorang gadis bernama Dennis serta pacar Terry yang bernama Candice. Singkat cerita, Elaine dan Jared akhirnya sampai di apartemen milik Terry. Setelah berjumpa sua, mereka pun mulai merayakan pesta ulang tahun itu. Pesta pun terus berlanjut hingga di malam harinya. Ketika teman mereka yang bernama Ray muncul, Terry kemudian mengungkapkan maksud lain dari undangannya kepada Jared. Bahwa sebenarnya Terry berharap agar Jared mau pindah ke Los Angeles dan menjalankan bisnis bersamanya. Namun Elaine yang mendengar hal itu pun sepertinya tidak suka dengan rencana Terry. Dia lantas pergi dari pesta itu. Setelah beberapa lama Elaine tak kunjung kembali, Jared kemudian memutuskan untuk menyusul Elaine. Di dalam ruangan ini, Elaine kemudian mengatakan kepada Jared bahwa sebenarnya dia telah hamil. Dia tidak mengatakan hal ini sebelumnya karena tidak mau merusak perjalanan Jared. Namun tanpa disangka, Jared justru mengatakan kalau dirinya belum siap dengan hal ini. Pesta ulang tahun Terry pun terus berlanjut hingga ke apartemennya. Dan karena saking berisiknya, apartemen Terry sempat didatangi oleh manajer gedung yang bernama Oliver. Singkat cerita, setelah pesta itu selesai, Terry sempat mengaktifkan penutup jendela otomatisnya sebelum akhirnya dia pergi tidur. Dan tidak lama kemudian, mulailah bermunculan cahaya biru yang ada di awal film. Terlihat orang-orang yang menatap cahaya itu seperti sedang terhipnotis dan mulai berjalan mendekati cahaya. Sementara itu, Ray yang terbangun akibat getaran di apartemen Terry kemudian mendapati cahaya aneh di luar jendela. Dia lantas bangkit lalu membuka salah satu penutup jendela otomatis itu. Dan sama seperti orang-orang sebelumnya, Ray mulai terhipnotis dan perlahan mendekati cahaya itu. Dan tiba-tiba saja dia menghilang dalam sekejap. Dennis yang menyaksikan kejadian itu berteriak memanggil Ray. Jared yang kemudian datang ke ruangan ini secara tidak sengaja juga menatap cahaya itu. Dan perlahan mulai mengikuti jejak Ray sebelumnya. Beruntung datanglah Elaine dan juga Terry yang langsung berusaha untuk menahan Jared sekuat tenaganya. Hingga akhirnya cahaya itu pun tiba-tiba menghilang, seperti ada yang sedang menariknya. Sedangkan Jared yang akhirnya berhasil diselamatkan, perlahan mulai kembali sadar. Dan tidak lama kemudian, tanda di sekitar mata Jared juga perlahan mulai menghilang. Dennis kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpa Ray kepada Terry. Dan setelah mendengarkan hal itu, Terry pun bergegas menutup kembali jendela otomatisnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara aneh yang datang dari luar. Dengan mengamati menggunakan teropong, Terry mendapati beberapa orang yang sedang berada di rooftop. Karena penasaran, dia kemudian berniat pergi untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Bersama dengan Jared, mereka akhirnya keluar dari apartemen. Dalam perjalanan menuju tangga darurat, mereka dikejutkan dengan kemunculan Walt yang sedang membawa anjingnya. Singkatnya, ketika sampai di rooftop, mereka kemudian dikejutkan dengan kesalahan Jared yang membiarkan pintu di belakang mereka tertutup.
yang pada kenyataannya pintu itu akan terkunci secara otomatis dan hanya bisa dibuka dari dalam. Dan karena mendengar sesuatu, mereka kemudian memutuskan untuk terus naik ke area yang lebih tinggi. Sesampainya di tempat ini, mereka mendapati suasana dan pemandangan kota yang tidak seperti biasanya. Dan saat mereka sedang memastikan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba cahaya biru kembali muncul dan turun dari awan gelap. Jared kemudian mencoba memotret cahaya itu dengan zoom di kameranya. Bersama dengan itu, tiba-tiba sesuatu yang sangat besar mulai muncul dari awan gelap. Berikutnya benda aneh yang ternyata adalah kapal alien itu kemudian mulai menarik orang-orang yang ada di bawahnya. Seakan-akan kapal alien itu adalah sebuah vacuum cleaner raksasa. Jared dan Terry yang ketakutan pun bergegas untuk kembali ke pintu yang terkunci sebelumnya. Saat sedang berusaha untuk membuka pintu itu, tiba-tiba secangkir alien terbang di atas mereka, lalu memancarkan sinar birunya dari arah belakang. Mereka pun berusaha untuk tidak menatap cahaya itu. Namun tiba-tiba pintu itu terbuka bersama dengan munculnya alien yang seketika itu dengan tidak sengaja menatap cahaya biru yang ada di belakang Jared. Alien pun menjadi terhipnotis dan mulai berjalan mendekati cahaya. Beruntung, Jared segera mendorong alien untuk masuk ke dalam dan langsung menutup pintu. Setibanya di apartemen Terry, terlihat tanda di mata alien perlahan mulai menghilang, sama seperti yang terjadi pada Jared sebelumnya. Yang pada akhirnya alien berhasil selamat. Namun, sesuatu terjadi pada lengan Jared. Adegan berikutnya diperlihatkan mereka sedang mengamati foto-foto yang berhasil diambil oleh Jared, dan terlihat bahwa orang-orang itu sedang melayang seperti ditarik oleh sesuatu. Setelah itu, tiba-tiba Terry menjadi khawatir dengan keadaan Walt. Dia lantas memutuskan untuk kembali keluar, dan berniat untuk menyelamatkan Walt. Sesampainya di apartemen milik Walt, Terry mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Dia kemudian mengambil kunci mobil milik Walt. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Walt muncul bersama dengan anjingnya. Kenapa setiap film alien harus ada anjingnya? Namun ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba secangkir alien muncul di luar jendela. Mereka pun dengan cepat bersembunyi. Namun sayangnya alien itu justru mengamati apartemen Walt. Dan dengan tentakelnya, alien itu kemudian mencoba menggeledah ruangan. Dan ketika alien itu menjatuhkan perabotan kaca, tiba-tiba anjing Walt menggonggong lalu terlepas dari tangannya. Walt yang mencoba mengejar anjingnya pun akhirnya tertangkap. Terry kemudian keluar dan menembaki alien itu sambil berlari menuju ke apartemennya. Dia lantas menceritakan apa yang terjadi di tempat Walt pada teman-temannya. Memahami situasi mereka dalam bahaya, Terry pun lantas mengusulkan untuk pergi menuju ke dermaga, lalu kabur menggunakan sebuah kapal. Namun ide itu ditentang oleh beberapa orang termasuk Ellen, karena takut nasib mereka akan sama seperti orang-orang yang ada di luar sana. Dan saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba penutup jendela otomatis di apartemen Terry terbuka dengan sendirinya. Ini dikarenakan pengatur waktu yang biasa disetting oleh Terry. Dan belum sempat menutup kembali jendela itu, tiba-tiba terdengar suara alien yang mendekat. Mereka pun bergegas untuk bersembunyi. Dan benar saja, secangkir alien pun datang lalu mengamati ruangan itu. Yang pada akhirnya, alien itu pergi setelah tidak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan. Segera setelahnya, Terry bergegas untuk menutup kembali jendelanya. Dan perdebatan di antara mereka pun kembali dimulai. Namun pada akhirnya mereka semua setuju untuk menjalankan ide Terry. Singkat cerita, sesampainya di basement, mereka bergegas memasuki mobil. Terry bersama dengan Dennis, sedangkan Ellen dan Jared bersama dengan Candice di mobil yang lain. Ketika sedang menuju ke pintu keluar, mereka mendapati Colin serta istrinya yang bernama Jen sedang bersiap untuk pergi. Jared kemudian menawarkan bantuan, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Colin. Dan berikutnya, ketika Terry berhasil mencapai pintu keluar, tiba-tiba Jared pun bergegas keluar mobil untuk membantu Terry. Namun sayangnya, alien raksasa itu ternyata bisa mengeluarkan tentakel. Dan dengan tentakelnya itu, Terry akhirnya tertangkap lalu ditelan oleh tangan alien tersebut. Setelah Jared kembali, Candy segera memacu mobilnya untuk menjauhi alien itu. Namun sayangnya secangkir alien yang lain muncul dari arah yang berbeda.
yang pada akhirnya karena panik, Candice malah menabrakkan mobilnya. Sementara itu, Colin yang menolak bantuan Jared tadi akhirnya ditangkap oleh alien itu. Setelah keluar dari mobil, Jared, Ellen, dan Candice kemudian berlari menuju ke sebuah pintu. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Dan sekali lagi tanpa sengaja, Jared melihat cahaya biru dari alien itu. Dan kembali dia mulai terhipnotis. Namun tiba-tiba beruntung Oliver datang tepat waktu dan Jared lagi-lagi terselamatkan. Dan tanpa diduga, ternyata Colin masih hidup. Dia kemudian berusaha untuk keluar dari tubuh alien itu. Jen yang mengetahui hal itu pun bergegas membantu suaminya. Namun tiba-tiba, tentakel dari alien itu menangkap kepala Colin. Dan akhirnya kita pun diperlihatkan bagaimana alien itu mengambil otak Colin yang kemudian digunakan untuk menggantikan otak yang telah mati yang ditanam pada alien itu sebelumnya.